Padahal lirik di kita itu sangat kaya. Orang yang jago nulis bahasa Inggris, disuruh bikin lagu yang berbahasa Indonesia belum tentu bisa. Ataupun ada orang yang bisa menulis lirik dalam bahasa Indonesia, kalau masuk pada kualifikasi penilaian, dia belum tentu baik. Ya, ada di India itu gini. Di India itu begini. Jika kamu menulis lirik yang buruk, maka bumi akan ditimpa oleh bencana. Oh gitu ya? Karena lirik itu naik ke atas, naik itu ke udara, dan dia berinteraksi. Dan ketika lirik-lirik itu penuh dengan umpatan, menulis lirik-lirik yang bagus, menghormati, menghayati. Gitu. Saya tidak. Jadi Kang Ferry itu dari mulai awalnya juga, yang saya tahu ya, selalu membawakan lagu-lagu sendiri. Iya. Ya, 30 tahun. Selama 30 tahun tuh. Selalu membawakan lagu-lagu sendiri. Jadi kalau orang lain mungkin band biasa bawain lagu orang lain ya. Kalau Kang Ferry mah enggak. Dan ada beberapa musik-musik lain juga ya. Itu memang beliau-beliau itu mempunyai egonya sendiri gitu ya. Nama juga musisi ya. Oh, egonya pasti besar gitu. Jadi beliau tetap kekeh dengan egonya sendiri, yaitu bawain lagu-lagu sendiri. Terutama lagu-lagunya bergenre balad ya. Balad tentang literasi dan kebangsaan. Jadi nah proses membikinnya apakah dimulai dari puisi? Bikin puisi dulu atau seperti apa proses pembuatannya itu, Pak? Iya, awalnya sih sama kayak orang bikin ini, cuman setelah proses gitu, akhirnya kita menemukan bentuk ya. Karena menemukan bentuk, menemukan genre, dan saya juga nggak tahu ketika misalkan yang pertama menulis itu sekitar tahun 90-an ya? Iya, seorang wartawan bilang bahwa jenis lagu yang saya nyanyikan, yang saya buat itu masuknya ke jenis balada. Jadi pada waktu itu saya nggak tahu, Kang. Nggak tahu kalau musik saya yang paling penting untuk saya adalah nyanyi, membuat lirik yang paling tidak menurut saya adalah memberikan pengabaran. Dan ternyata itu masuk dikategorikan untuk mereka adalah lagu ballad. Nah, untuk misalkan karena ballad itu kan kekuatannya ada di lirik. Nah, kebetulan saya dulu kuliah di STSI. Ya, saya jurusan teater, akhirnya saya banyak bergelut dengan naskah, dan tentu dengan naskah pasti akan bergelut juga dengan sastra. Dan penulisannya menjadi kuat itu adalah ketika saya dimatangkan saat kuliah di STSI. Gitu. Nah, mungkin prosesnya memang seperti tadi dibilang ya, mungkin sama aja seperti yang lain gitu ya prosesnya. Tapi kalau saya pernah bikin lagu itu ya, memang kadang penulisan lirik gitu ya, ketika lirik udah jadi, pas dibaca ulang, kok gini ya gitu dah. Itu masa gak enak sama lirik sendiri. Waduh, asa gak enak kalau liriknya kayak gini, saya ganti, bikin lagi. Ketika bikin lagi, mungkin kalau saya kan suka berandai-andai kayak gimana ya. Ya mungkin hal seperti itu kali ya, yang bikin ketika baca lirik sendiri, asa kumaha gitu, orang Sunda mah. Iya, betul. Pada awal pembuatan karya pasti begitu ya. Seperti itu ya kerasanya pasti begitu. Tapi untuk saya ada latar belakang tersendiri, Kang. Iya. Jadi dulu ayah saya dulu kerjanya di Batavia Petroleum Company, jadi sebelum Pertamina, zaman Belanda itu. Dan ayah saya juru gambar ya, kayak insinyur lah kalau misalkan gitu. Nah, dia memberitahukan pada saya dalam penulisan lirik itu harus presisi, kan. Nah, masih presisi itu seperti apa dalam penulisan lirik ya? Presisi itu. Presisi itu gini. Karena akhirnya kalau penulisan lirik itu berkaitan dengan apa yang dia baca, apa interest dia pada sesuatu masalah, atau dia membangun empati dan simpatinya bagaimana. Presisi itu gini, kalau kita bikin bangunan nih, ini bangunan kan, bangunan, lalu sudutnya kan harus benar. Betul, ya. Kalau 90 derajat gitu ya. 90 derajat, lalu kalau misalkan, kalau dalam teknik itu, dalam teknik gambar itu kan ada 1:11 misalkan, 1 berbanding berapa. Betul. Jadi kalaupun 1 diperbandingkan dengan berapa, tapi tetap gitu ya. Iya, betul. Nah, presisi dalam lirik itu hampir sama dengan itu. Jadi
untuk saya bahwa presisi dalam lirik itu adalah bagaimana membuat lirik yang ketika dibacakan itu sudah menjadi puisi. Punya kekuatan lirik. Di samping punya kekuatan lirik, dia juga harus punya kekuatan filosofi. Nah, setelah filosofi itu bagaimana menjadi quote. Jadi quote itulah yang akhirnya membuat saya, mendorong saya menjadi pembicara untuk misalkan masalah motivasi, masalah nasionalisme kebangsaan dan pendidikan. Saya kasih contoh misalkan gini. Ini menarik, ini kayak misalkan sebuah lirik, saya ketika merekam sebuah peristiwa tentang demo 98, betul. Saya menulis kayak gini misalkan liriknya. Padang ilalang, rumput liar, di tengah mengalir sungai darah. Nah, itu. Awan berarak hitam bergelombang, angin hembuskan nafas curiga. Tatap nanar jiwa tak berdosa, dalam risau tak tahu apa. Mata yang jalang penuh amarah, dendam membatu, tulang berdarah. Nah, itu lirik itu harus punya kekuatan ketika dia tidak dinyanyikan. Mengukur sebuah kekuatan lirik itu mudah menurut saya. Pertama adalah bacakan saja. Apakah dia punya kekuatan atau tidak? Gitu. Kalau misalnya dia punya kekuatan, dia ketika dia tidak bisa jadi tidak mengandung nilai sastra, tetapi mengandung nilai filosofi. Nah, itu. Nah, filosofi itu. Nah, belum lagi kita nanti setelah itu kita akan saya mempelajari tentang bagaimana penulisan hypnowriting. Nah, itu. Apa itu hypnowriting? Iya, hypnowriting dalam penulisan versi saya. Versi saya itu bagaimana menulis lagu yang mengacu pada satu titik, di mana titik yang kita sasar yaitu audiens itu mengatakan bahwa itu adalah benar. Oh gitu ya? Itu adalah benar. Misalkan gini, lagu literasi yang saya buat itu tahun yang diproduksi sama Perpustakaan Nasional, itu judulnya Jangan Berhenti Membaca. Nah, ada kalimat begini, jika kau berhenti membaca itu tanda kemunduran dunia. Jika kau berhenti menulis, ilmu pengetahuan terhenti. Itu sudah jadi quote. Betul. Itu sudah jadi hipno. Artinya teringat nanti kalau didengarkan di anak-anak, misalkan di SD, lalu misalkan dia mendengarkan lagu itu, kan ada program 15 menit sebelum membaca itu. Ya betul, ada literasinya kan. Nah, maksud saya lagu itu bisa disetel sebelum kegiatan itu dimulai. Kegiatan literasi di awal ya. Di awal, betul. Ya, di awal. Itu yang saya sampaikan. Di awal jam pelajaran seperti itu. Ya, nanti akhirnya juga saya akan harus bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Ya. Jadi jika kau berhenti membaca itu tanda kemunduran dunia. Jika kau berhenti menulis, ilmu pengetahuan terhenti. Lalu berikutnya adalah membacalah selagi muda agar engkau terbiasa. Kelak nanti bertumbuh dewasa dapat berperan membangun bangsa. Lalu berikutnya bangsa yang maju adalah bangsa yang maju, bangsa pembaca, lebih sempurna menuliskannya juga. Berbagi ilmu tiada percuma, kelak menebar seperti cahaya. Nah itu. Gitu. Jadi mungkin seseorang bisa menulis seperti itu, tergantung dengan skill. Iya, skill lalu apa yang dia baca, apa yang dia dengar. Yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan kan. Iya, kemudian betul. Dituangkanlah ke dalam lirik. Iya. Tapi kan nggak segitu aja ya, segitu aja langsung jadi, pasti butuh waktu kan, untuk bisa menulis lirik seperti yang barusan dikatakan Kang Ferry gitu ya. Itu pasti butuh waktu untuk menjadi bikin lirik seperti itu. Waktunya kira-kira berapa lama atau tergantung sama orangnya gitu? Membuat karya itu kan hampir sama kayak misalkan ada karya kita yang misalkan 2 tahun nggak pernah selesai. Ya betul, ada ya. Ada juga yang tiba-tiba 10 menit, 5 menit selesai. Jadi gitu ya. Jadi masalahnya bukan di lamanya menurut saya. Pada akhirnya adalah sebetulnya apa yang kita pikirkan. Atau kembali ke mood gitu. Mood memang harus dipancing, walaupun tetap mood itu jadi masalah, jadi masalah memang. Makanya juga banyak musisi yang ingin mencari mood gitu kan. Dengan cara yang salah. Ya betul. Banyak, dan akhirnya kita terjebak di situ. Ya. Nah kalau misalkan membuat lagu itu pertama patokannya satu waktu itu. Saya biasanya mengambil subjudul yang harus saya. Ini saya mau ngomong apa nih di lagu ini. Nah gitu ya. Gitu dulu itu yang pertama ya. Ya kaitannya kan dengan pendidikan. Kalau saya misalkan bikin lirik salah, yang baca itu kan orang pendidikan. Betul. Kalau saya salah nulisnya, habis saya. Itulah tadi, makanya yang paling pertama untuk saya adalah patokannya adalah keprihatinan saya terhadap
intensitas atau tingkat literasi di Indonesia. Jadi saya baca buku dulu kan, baca buku tingkat literasi di Indonesia berapa, anak-anak kita menulisnya berapa, bagaimana, sebagai gitu kan. pengetahuan dan referensi ya. Betul. Jadi cek and recheck itu harus benar. Ya, betul. Harus ada itu. Ketika kita bicara itu kan kalau sekarang itu artinya kita harus bicara dengan sesuai fakta. Ya. Misalkan tingkat pendidikan di Indonesia berapa persen yang perguruan tinggi, berapa persen penganggur sarjananya atau apa segala macam. Nah, dari situlah misalkan saya punya kepedulian untuk membantu pemerintah, untuk memberikan sebuah penyadaran pada masyarakat bahwa tidak ada bangsa yang maju kalau bangsa itu tidak membaca. Iya, betul, Pak. Jadi kuncinya di literasi. Kan dulu saya kuliah di teater, kan harusnya saya jadi aktor. Nah, iya. Iya kan? Iya, benar. Harusnya saya jadi aktor. Saya main di beberapa pertunjukan, saya menjadi penata musik teater. Tetapi ada beberapa dosen saya yang memahami bahwa kecenderungan saya adalah di musik. Walaupun tidak semua. Nah, saya waktu itu juga tidak mau menjadi aktor. Tapi saya ingin belajar teater untuk memperkuat musik yang saya mau bikin. Oh, ke situ. Gitu. Ya. Jadi bukan saya mau jadi aktor. Enggak saya jadi aktor. Jadi saya mau menjadi pemusik yang dimana saya bisa membaca naskah-naskah yang banyak di saat kuliah. Yeah. Misalnya naskah-naskah Yunani, naskah-naskah Prancis segala macam. Itu saya baca karena yang disitulah ada nilai-nilai sastra yang bisa kita temukan. Yeah. Gitu, Kang. Oke. Mau nanya nggak? Keren banget ya ternyata di setiap lirik yang Kang Ferry itu ada quote-quote-nya gitu untuk semua anak muda, dan juga cara mengajak untuk meliterasinya itu beda gitu. Kalau biasanya kan orang tua tuh kayak kamu baca ya gini-gini, nah ini dengan lagu gitu, lewat lagu gitu. Mengajak membaca lewat lagu dan seperti itu. Mengajak membaca lewat lagu beda gitu. Dan itu terinspirasi dari mana gitu Pak? Bisa sampai hanya masuk ke literasi dan kebangsaan lagu-lagunya. Gini, dulu ayah saya itu nasionalis. Ayah saya sangat mencintai Indonesia. Walaupun dulu dia kerja sama orang-orang Belanda gitu kan. Perusahaan itu kan perusahaan Belanda. Yang dikelola oleh Belanda pada saat penjajahan itu. Lalu ibu saya juga seorang yang dulu dia sekolah di SKP dulu, Sekolah Kepandaian Putri. Ibu dan bapak saya seorang pembaca. Ayah saya, ibu saya selalu bilang pada saya bahwa Fer, kalau nanti nyanyi yang bagus ya, kalau bikin lagu yang bagus ya. Nanti kalau misalkan lagunya jelek atau musiknya jelek atau liriknya jelek, nanti ibu yang malu. Pada saat itu. Nah, saya jadi pasti ada latar belakangnya, Kang. Jadi kalau misalkan saya menulis lagu tentang pendidikan, karena memang kami keluarga dari pihak ayah itu banyak yang di pendidikan. Lalu tentang masalah kemanusiaan, dulu kakek saya itu termasuk masuknya ke dokter Jawa. Dokter Jawa itu dokter yang menangani, kalau sekarang pandemi, kalau dulu pandemi cacar. Oh, itu ya cacar. Ya gitu. Nah, jadi di bidang sosial, di bidang pendidikan, dan di bidang kebangsaan, saya sudah ada akarnya. Gitu. Jadi nggak mungkin juga kan, jadi agak sulit juga kalau misalkan kita mau bikin, misalkan tiba-tiba saya bikin lagu lah tentang nasionalisme kebangsaan. Kalau nggak punya akarnya dari bawah nggak mungkin. Nah makanya yang paling penting. Kalau bisa kita bikin kayak gitu, soalnya nggak ada gitu. Nggak ada Makanya itu tadi, bahwa pendidikan itu dimulai dari rumah. Jadi anak itu harus nyaman di rumah dulu. Jadi kalau misalkan sama dihimbau juga misalkan sama orang tua murid gitu kan. Misalkan itu tidak selalu bahwa pendidikan itu kita memberikan tanggung jawab penuh kepada sekolah. Karena apapun sekolah yang pertama yang dia rasakan adalah rumah. Nah, disitulah pentingnya bekerja sama antara orang tua dengan pengajar di sekolah. Makanya kenapa seharusnya kita tanda tangan wali murid itu? Gitu ya. Kenapa? Itu kan untuk menjembatani. Sama dengan rakyat dan pemerintahan. Kalau rakyatnya terus maunya yang terbaik tapi tidak mau mengerjakan sesuatu, ya nggak bisa. Lalu pemerintahnya juga misalkan ingin tertib tapi tidak memberi contoh, itu juga salah. Nah makanya itu penting bahwa misalkan kerjasama pemerintah dengan
dengan rakyatnya. Sama itu dengan penting. Orang tua dengan iya wali murid dengan sekolah. Ya betul. Nah itu kayak gitu. Nah kalau misalkan kita lihat di Amerika misalkan atau Inggris misalkan, justru yang menarik itu adalah dari entertainnya. Misalkan Amerika misalkan semua devisa yang masuk yang mereka hasilkan uang itu bisa dari karya seni, dari olahraga. Misalkan kita mengenal Michael Jordan, ya, lalu kita mengenal pemusik-pemusik yang luar biasa di Amerika misalkan. Mereka dari situlah mereka menghasilkan uang. Jadi negara maju itu dari rakyatnya yang kreatif. Betul ya. Gitu. Jadi kalau misalkan pengen negara maju, lalu pertanyaannya, kamu sudah bikin apa? Kan gitu. Nah, iya benar. Jadi kalau ngandelin pemerintah terus, kita nggak akan sulit. Sama kalau misalkan kamu ngandelin guru terus, itu nggak bisa. Karena sekarang lari lagi ke pengajaran tentang merdeka belajar. Anak harus kreatif untuk mencari informasi yang lebih yang tidak didapatkan di sekolahnya. Tapi bukan untuk disombongkan, tapi untuk dibagi juga dengan gurunya. Ya. Lalu dibagi dengan temannya dan terjadilah diskusi. Nah, gini juga Kang. Gitu. Karena masalahnya mah ya untuk masalah literasi, ya. Kita kan saya dulu punya anak ya. Itu menyuruh membaca aja gitu ya. Kadang-kadang susah gitu kan. Susah. Bukan kadang-kadang susah, memang susah. Memang susah ya. Memang susah. Memang susah. Betul, dan seperti memang itu. Susah. Punya triknya enggak misalnya? Ya sebetulnya supaya anak-anak bisa senang membaca, minimal senang membaca gitu ya. Bukan karena terpaksa gitu. Bukan karena terpaksa nah gitu. Iya. Apa harus dimulai dari komik atau gimana gitu? Sekarang ini kan tantangannya besar ya. Tantangan gadget ini. Gadget ya. Tantangan gadget itu kan benar. Tapi kan kita harus memberikan sebuah pengertian bahwa apapun itu gitu kan, apapun itu bahwa fungsi gadget itu sesuai dengan kepentingan. Tapi kan tidak karena game sangat menarik, ya kan? Lalu mabar kalau anak sekarang. Mabar ya. Sama gitu. Ya memang pada akhirnya kita harus mencontoh. Kalau misalkan orang tua mungkin harus membaca, simpan buku dan membaca buku gitu kan. Lalu lihat sama anak gitu ya. Sama anak gitu. Sama di rumah juga, misalkan anak saya kan duta baca. Waktu SMP kan dia jadi duta baca juga. Di sekolahannya gitu. Di sekolahannya bareng sama anaknya Pak Ridwan Kamil, Kang Emil. Sama ada kebosanan itu, tapi ada juga yang ajaibnya. Anak saya yang pertama itu dia bisa bahasa Inggris dan dia punya nilai tertinggi di kelasnya, di angkatannya itu karena games. Games gitu. Iya. Dia main games dan dia ini bahasa Inggris dan di satu sekolah yang menurut saya yang persaingannya luar biasa, anak saya bisa punya nilai tertinggi di angkatannya untuk bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris. Lalu kalau diajak diskusi, saya suatu malam saya ngajak diskusi tentang film, bla bla bla, saya cerita gitu. Anak saya kan lebih introvert ya, lebih ke dalam. Ya, anak yang pertama itu. Tapi ketika kita diskusi, dia mengerti tentang film. Tanya. Dunia anak-anak teh itu tadi. Kadang-kadang kita tanya susah menyelaminya ya. Tahu-tahu loh kok udah pada tahu kayak gini gitu ya. Iya. Dia memahami itu. Lalu dia senangnya dirupa. Gitu, dirupa. Ya kita arahkan saja ke situ gitu. Ya, karena hobi tiap anak ya. Jadi kalau lagi hobi itu masih positif ya. Masih positif, kita betul. Support aja gitu. Tapi kita akan kewalahan lah. Saya meyakini itu kita akan kewalahan bagaimana anak misalkan untuk tidak bermain gadget. Ya, pasti kewalahan. Maksud saya gini, 80% orang tua pasti kewalahan. Atau bisa jadi 90%. Bisa. Untuk zaman sekarang ya. Untuk zaman sekarang. Makanya memang harus diperlukan kesadaran dari pribadi. Ya, mungkin seperti yang tadi Kang Ferry bilang mungkin ya. Mungkin memang untuk di rumah harus dilihat dulu dari orang tuanya. Orang tuanya sering baca buku gitu ya. Minimal si anak juga ngelihat kan. Ya, betul. Oh, ternyata si ayah atau si ibu baca buku sedikit kali. Betul. Dan si bapak sama juga kalau baca buku harus ada cemilan. Nah, ada cemilan mungkin gitu ya. Betul. Anak saya yang terakhir membiasakan dengan melihat gitu ya, keadaan di rumah. Anak saya yang terakhir itu yang bungsu itu kan karena dari umur 3 tahun lebih itu kan udah diajak konser, udah mengenal panggung besar. Nah, itu. Udah nyanyi gitu. Jadi iya mati. Habis itu sekarang dia lebih tertarik untuk bermain gitar daripada disuruh belajar. Jadi ada aturan misalkan di sela-sela misalkan dia ini
belajar daring sama gurunya kelas 1, dia baru kelas 1. Dia bosan. Habis gitu dia mau istirahat dulu. Ibu guru izin ya gitu kan. Tanya apa? Dia nyari ke itu, dia main gitar dulu. Oh, refresh. Iya, refresh, dia main gitar dulu. Nah, terus dari situ kadang-kadang ketika kita lagi asik kerjain atau apa, dia main gitar dan dia bikin lagu sendiri gitu. Ini lagunya ini. Gitu. Dan dia cepat gitu main gitarnya cepat. Karena dia lihat bapaknya. Lihat bapaknya, sering diajak bapaknya main konser gitu kan. Lihat bapaknya konser. Oh, ternyata kayaknya asik nih kayak gini nih gitu. Betul. Jadi keinginan yang tertanam di awal tuh, saya ingin seperti bapak saya. Bermain gitar, bernyanyi. Betul, gitu. betul. Dan dia udah dapat honor dari musik gitu kan. Iya. Dia dapat honor udah nyanyi dengan saya bayar dia. Oh, gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan ini honornya sekian nih, ada misalkan 6 kalau orang ada pemusik. job, kasih taunya ntar saya ngaritam lah kayaknya. 6 orang misalkan, dia dapat dari saya. Yeah. Ini honor kamu gitu ini. Nah, mulai dia bisa menghargai juga kan? Iya, bahwa kalau lalu kan dia termotivasi bahwa kalau kamu serius, kalau kamu bagus, ini gitu ya. Nah, tapi saya selalu tekankan bahwa jangan menjadi pemusik kalau bodoh. Ya. Karena bahaya. Karena musik itu apa yang kita hasilkan, itu kan ditonton orang, dicerna orang. Iya, benar. Misalkan misalkan ada satu lagu dangdut misalkan ya, yang misalkan lagu bukan masa dangdutnya, bukan banyak dangdut yang baik. Cuman saya cobakan ada lagu itu. Misalkan liriknya seserempetannya. Iya, misalkan satu malam gitu. Eta ngomong eta ngantuk lagi. Dan misalkan itu kan bagaimana misalkan orang tidak memahami lirik itu, lalu misalkan ada juga misalkan orang yang ngerti ikut joget gitu kan, karena dia tidak memahami lirik. Karena karena kita masih pada bunyi kan. Iya, benar. Pada bunyi, kita masih keasikan pada bunyi. Bunyinya asik, iya. Padahal lirik di kita itu sangat kaya. Orang yang jago nulis bahasa Inggris, disuruh bikin lagu yang berbahasa Indonesia belum tentu bisa. Ataupun ada orang yang bisa menulis lirik dalam bahasa Indonesia, kalau masuk pada kualifikasi penilaian, dia belum tentu baik. Jujur kalau saya suka Katon, bagus. Ya, Katon bagus. Oke. Banyak idiom ya di situ ya. Idiom hampir sama dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga sebenarnya kalau kita lihat, kita baca, idiom itu semuanya, idiom gitu. Betul. Kan, seperti itu. Katon bagus. Kang Ferry juga bagus, banyak idiom, kemudian ya kita harus mencerna dulu ya. Oh, ke sini maksudnya, gini. Nah, betul. Itu kan lirik yang bagus. Ya, ada di India itu gini. Di India itu begini. Jika kamu menulis lirik yang buruk, maka bumi akan ditimpa oleh bencana. Oh gitu ya. Karena lirik itu naik ke atas. Naik itu ke udara dan dia berinteraksi, dan ketika lirik-lirik itu penuh dengan umpatan, menulis lirik-lirik yang bagus, menghormati, menghayati. Gitu. Saya tidak mengatakan bahwa musik balada itu musik yang paling bagus, enggak. Sudah mengatakan bahwa musik balada itu musik yang paling bagus, enggak. Semua musik bagus. Sama kayak punya pisau lah. Itu kan bisa dipakai apapun gitu kan. Jadi tergantung alat itu mau dipakai apa. Semua lirik bagus. Jadi gini, kalau misalkan pemusiknya terdidik, lalu audiensnya terdidik, itu enak kan. Kita bisa diskusi. Ya, benar. Namun misalkan musiknya tidak terdidik, penontonnya tidak terdidik, ribut, dia gelut. Wah, nyambung ya. Wah, nyambung. Iya. Sangat suasana itu. Betul.